Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ade Saputra, mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan nomor peserta 394460012070 dan NIM 254267314336. Saya berasal dari MTS Negeri 2 Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis di fase D kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Materinya ayat-ayat Al-Quran tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan kurikulum berbasis cinta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Istiqdadan qiraatul dua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Quran surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Taqdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa seperti biasanya dalam pelajaran hari ini. Pelajaran apa kita hari ini? Al-Quran Hadis. Baik, sebelum kita mulai, mari isi dulu absen hadirnya di Google Form yang Bapak share di grup. Coba dicek masing-masing grupnya ya. Oke, silakan diisi ya. Isi nama lengkap, kemudian kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Oke, mantap. Baik, sudah diisi semuanya? Oke, terima kasih sudah mengisi absen hadir di Google Form yang sudah Bapak share di grup nih. Oke, selanjutnya hari ini kita lanjutkan
materi kita pada hari ini, Al-Quran Hadis. Kemarin kita sudah belajar Al-Quran Hadis ini tentang ilmu tajwid. Udah belajar kan? Ada yang masih ingat apa pengertian ilmu tajwid? Udah lupa? Udah lupa ya? Ya, ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan yang benar ya. Kemarin ilmu tajwidnya kita bahas tentang mad layin, mad arid li sukun, mad tabi'i ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Infak di jalan Allah. Siapa yang sudah pernah berinfak? Ada? Wah, rata-rata sudah pernah berinfak semuanya ya? Sudah berinfak ya? Apa kira-kira yang pernah diinfakkan? Uang. Apa lagi? Senyum ya? Infak senyum ya? Oke, baiklah, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang infak. Bapak akan menyampaikan kepada kamu semua materi kita hari ini tentang infak. Bapak akan tampilkan materi kita hari ini. Oke ya. Oke. Nah, ini materi kita hari ini tentang ayat Al-Qur'an tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayat Al-Qur'an tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan tengok ayatnya surah Al-Baqarah ayat 261 tentang infak di jalan Allah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah hari ini kita belajar, tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah Ananda semua dapat membaca surah Al-Baqarah dengan tartil, dengan baik, dengan benar, karena kita kemarin sudah belajar tentang tajwid ya. Kemudian kamu nanti mengartikan dan menjelaskan maknanya ayat yang kita pelajari hari ini. Setelah itu menumbuhkan rasa cinta dan ikhlas dalam berinfak sebagai rasa cinta kepada sesama kamu. Kemudian menunjukkan perilaku peduli dermawan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dan terakhir nanti kita akan bentuk kelompok. Kamu akan Bapak kasih tugas berupa proyek sederhana membuat flyer sosial media diajakkan untuk berinfak. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Baik, kalau kamu siap untuk belajar hari ini, kita akan awali pembelajaran hari ini dengan menonton sebuah video edukasi atau video tentang infak ini. Yang nyaman nontonnya ya. Nih, ada sebuah video. Bisa nampak belakang ya? Aku yang di belakang. Kayaknya ada yang di sini. Pak, jangan jelek nih. Jangan masih bagus. Bagi aja dulu. Anak bapak ambil pensiun. Salam. Tiap bulan dia terkena pensiun. Minta motor baru, dia kasih. Lebih baik punya pertama. Tabungan di akhirat, di akhirat. Semua orang akan bermalu di malam depannya. Oke. Nah, nyantuk Jul. Oke, itu kita udah tonton tadi ya tentang sedekah. Ada yang bisa menceritakan ulang video tadi? Gimana jalan ceritanya?
Hah? Hah? Si Ahmed yang dia minta belikan motor baru sama bapaknya tak dibelikan. Bapaknya setiap gajian kan minta kawankan Ahmed. Ternyata bapaknya ini nabung untuk akhiratnya dengan membuat rumah belajar Ahmad. Terakhir Ahmad juga ngerti ternyata bapaknya melakukan sedekah selama ini untuk tabungan akhiratnya. Jadi ternyata sedekah itu nanti yang akan menjadi naungan kita di akhirat. Nah, sekarang kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita. Nah, tadi kita sudah baca tujuan pembelajaran dan sudah nontonnya ya. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan materi kita yaitu tentang berinfak ini. Nah, pengertian kita harus tengok dulu pengertiannya. Infak itu, nah secara bahasa infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiku dari bahasa Arabnya, artinya membelanjakan atau membiayai. Secara istilah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertiannya. Udah duduk pengertiannya kan? Membelanjakan sesuatu yang kita miliki untuk di jalan Allah. Kalau tadi bapaknya Ahmad untuk membuat rumah belajar Ahmad. Nah, kita harus tengok dulu dasar hukumnya. Kita sebagai orang Islam ya, melakukan suatu ibadah, suatu amal itu harus ada dasarnya. Jangan kita beramal tuh misalnya sholat kita tak tahu dasarnya. Sekarang kita berinfak. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-lail wan nahar sirra wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia ataupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Jadi kita yang berinfak siang, malam, sembunyi-sembunyi, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian lanjut, kita harus tahu keutamaan berinfak. Yang pertama ini mendapatkan doa dari malaikat. Ketika kita berinfak, kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Jelas pahala juga akan berlipat ganda. Kemudian orang yang berinfak itu adalah tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam video tadi kita tengok kan kata ayahnya Ahmad itu, nanti di akhirat kelak kita akan bernaung di bawah sedekah kita. Kalau seandainya sedekah kita itu misalnya gini, kita sedekah itu 100.000. Nanti kamu tahu kan di akhirat nanti itu ketika matahari itu sejengkal dari kepala kita panas kan? Hari ini aja yang jauh jarak matahari dengan kepala kita panas. Bagaimana nanti yang cuma sejengkal bisa meleleh kita kan? Nah, nanti kita akan bernaung di bawah sedekah kita. Kalau kita bersedekah misalnya 100.000, dapatlah naungan sebesar kertas ini, ya kan? Kalau kita sedekah 1 juta, dapatlah payung sebesar meja ini. Kalau kita sedekah misalnya 100 juta, dapatlah payung sebesar rumah ini. Bagaimana kita hari ini yang bersedekah cuma 2.000 rupiah? Sebesar apa payung kita itu kan? Nah, jadi semakin banyak sedekah kita, semakin besar payung kita nanti di akhirat. Ya, konsep sedekah itu bukan sedikit asal ikhlas, tapi biar banyak tapi ikhlas. Nah, itu keutamaan berinfak. Nah, ini ya. Anda semua sudah melihat bagaimana keutamaan berinfak. Sekarang Bapak akan bagi kamu menjadi 3 kelompok. Bapak akan kasih project. Projectnya kamu nanti akan menjelaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 tentang berinfak. Kamu akan Bapak suruh nanti cari asbabun nuzulnya, isi kandungan ayatnya. Kemudian kamu akan Bapak kasih tugas untuk membuat sebuah flyer atau sebuah poster digital yang bisa kamu share nanti ke sosial media kamu, di sosial media kita, ajakan untuk berinfak. Paham ya? Sekarang silahkan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Karena di sini laki-lakinya ada 3, berarti otomatis laki-laki langsung menjadi ketua kelompoknya. 1, 2, 3. Silakan bentuk 1 kelompok sebanyak 5 orang. Bapak kasih kebebasan kamu untuk membentuk kelompoknya. Ya. Jadi tak ada pilih-pilih teman ya. Langsung kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sini. Nah, boleh. Ayo kelompok 1 boleh Ijul ketuanya langsung. Nah, langsung aja. Kelompok kedua, Repelino di tengah boleh.
Oke, bentuk aja kelompoknya. Bentuk kelompok berdasarkan rasa cinta kita. Jangan pilih-pilih. Ya. Satu orang ada 5 kelompok. Kelompok 1 ketuanya siapa, Ijul ya? Sini Jul ya. Oke, ini kelompok 1. Bapak bantu ya. Oke, silakan yang mau gabung sama Ijul. Ada 4 orang perempuan, boleh. Kelompok 2 di tengah-tengah, boleh. Agak di tengah aja. Atau di belakang juga boleh lah. Nah, ini kelompok 3. Oke. Udah? Sudah ya? Oke. Dah, silakan duduk. Mana nih? Kelompok 1, 1, 2, 3. Siapa? Sini Wita. Sini aja. Kau ke situ loh. Kau ke situ, Kira-kira ini kelompok 1. Satu orang sini lagi. Oke, satu orang ke sini. Siapa yang mau ke sini? Kira-kira sini. Boleh. Sini apa? Oke. Nah, sekarang sudah kan sini, kelompok sini. Oke ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Bapak kasih materinya di setiap kelompok. Oke. Nih. Oke. Nah, sekarang tugas kelompoknya ialah yang pertama, kamu baca dari materi yang Bapak bagikan, kemudian dari jurnal Bapak akan bagikan juga jurnal di grup kelas ini. Bentar ya. Silakan kamu baca di jurnalnya nanti. Atau kamu boleh juga mencari informasi yang lain, boleh googling, boleh buka jurnal di handphone kamu masing-masing. Ini ada jurnal utamanya ya. Nih. Oke, Bapak sudah bagikan ininya. Jurnalnya. Silakan kamu kerjakan tugas kelompoknya. Kamu buat ininya. Kamu buat flyer ajakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk satu orang nanti siapa yang akan membacakan presentasinya, ya. Silakan dikerjakan. Bentar ya. Ada pertanyaan? Enggak jelas. Boleh, satu orang moderatornya, satu orang menyampaikan apanya, hasilnya. Oke. Boleh kamu googling lagi. Nanti sampaikan ya, ketika presentasi itu sampaikan, baca ayatnya terlebih dahulu. Berarti ini bisa nih. Satu orang jadi moderator, satu orang bacakan ayat beserta terjemahnya, satu orang membacakan presentasinya. Satu orang lagi nanti menampilkan hasil proyeknya. Ya? Oke. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3.
Silakan dibuat flyernya ya. Bentar. Mana? Ya, satu orang tuh ya. Nabila lah baca ayat nanti bisa. Jul. Ah, mantap Jul. Nih. Oke. Paham kan? Kelompok 3. Sudah? Oke, udah ditunjuk orang-orangnya? Siapa yang apanya nanti? Oke, baiklah, setelah Anda semua menyelesaikan tugasnya, kita persilakan untuk masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok 1 mau duluan. Oke, dipersilakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil ininya. Hasil presentasinya. Nih, siapa dulu yang ngomong? Pegang ini nanti. Sama nggak sih? Assalamualaikum. Iya. Ya, yang lain mari kita perhatikan kelompok 1 atau kelompok Geser 2 lagi. ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Boleh di TV aja biar enggak tertutup layarnya. Dibagi dua aja. Oke. Oh ya, bagi dua itu. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat asanamila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasyami'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia hendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Saya akan membacakan Asbabun Nuzul. Quran Al-Baqarah ayat 261 sampai 267 turun berkenanan dengan datangnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kepada Nabi Muhammad SAW membawa dirham untuk dinafkahkannya kepada pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 Masehi sebagai jawaban Nabi SAW atas serangan Heraklius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus, di mana Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi SAW akan memiliki 8.000 dirham. Lalu seperduanya ini akan persembahkan kepada Allah. Sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 unta. Sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Nabi SAW. Lalu turunlah ayat Al-Baqarah ayat 261 sampai 267. Isi kandungan ayat.
Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencapai keridhoannya. Hubungan antara infak dan hari akhir atau kiamat sangat erat. Sebagaimana diketahui, seorang yang tidak akan mendapatkan pertolongan apapun dan dari siapapun pada di hari itu, kecuali hasil dari amal kebaikan sendiri selama ia masih di dunia. Salah satunya, amal kebaikan berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, rupanya sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Hasil kerjanya udah dikirim ya? Udah Pak. Mari kita tengok. Itulah. Hasil kerja dari kelompok 1. Oke. Kita ya. Oke. Ini dia. Ini hasil kerja dari kelompok 1. Ini dia. Infak tidak membuat kamu menjadi miskin. Ini hasil kerja kelompok 1. Infak tidak membuat kamu menjadi miskin. Bisa dilihat semuanya? Nih, bisa lihat ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dipersilakan untuk presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang menabur sebutir biji, yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Saya akan membacakan asbabun nuzul. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 267. Turun berkenan dengan datangnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf kepada Nabi SAW membawa dirham untuk dinafkahkannya kepada perjuangan yang terlibat dalam perang Tabuk yang terjadi pada tahun 631 Masehi. Sebagai jawaban Nabi SAW atas serangannya Heraklius yang terjadi di antara Madinah dan Damaskus, di mana Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku memiliki 8.000 dirham, lalu seperduanya ini aku mempersembahkan kepada Allah, sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 unta." Sikap kedermawanan kedua sahabat tersebut disambut baik oleh Nabi Muhammad SAW.
Isi kandungan ayat. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencapai keridhoannya. Hubungan antara infak dan hari akhir atau kiamat sangat erat. Sebagaimana diketahui, seorang tidak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada akhir itu, kecuali hasil dari amal kebaikan sendiri selama ia masih di dunia. Salah satu amal kebaikan berupa infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan seorang sentiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya. Nah, apanya udah dikirimkan ke grup? Sudah, Pak. Kita tengok ya hasil kerjanya. Ini dari kelompok 3. Kami membuat dengan tema Ayo Berinfak Agar Hidup Berkah. Keutamaan berinfak, mendapatkan doa dari malaikat, pahala berlipat ganda, tanda ketakwaan, golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan terhindar dari siksa neraka. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Oke, alhamdulillah bagus ya hasil kerjanya setiap kelompok. Tampilannya, desain posternya sudah cukup bagus dibuat. Terima kasih ya udah membuat tugasnya dengan sempurna. Nah, Anda semua, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Anda semua tadi sudah memahami pengertian infak, dasar hukum infak di jalan Allah. Kemudian setiap kelompok tadi sudah mempresentasikan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya keutamaan orang berinfak itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Nah, seperti apa tadi ya? Seperti apa tadi? Seperti sebutih. Seperti sebiji ya yang ditumbuhi tujuh cabang. Kemudian setiap tujuh cabang itu akan ada ratusan cabang lagi. Begitu keutamaan untuk jika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Anda semua, ini yang perlu Bapak sampaikan. Ternyata berinfak itu tidak perlu yang mewah-mewah, yang mahal-mahal ya. Ada infak yang paling utama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal Ijul ke kantin gitu kan, ke kantin dia bawa duit 10.000. Duit 10.000 ini kalau dibelikan aqua gelas yang kecil itu berapa harganya satu tuh? 500. Dibelikannya 5.000 dapat 10 botol aqua tuh kan, aqua kecil tuh. Dibawanya ke gelas, dibagikan ke kawan-kawannya, satu untuk pipi, satu untuk Wita, untuk siapa lagi, untuk semuanya. Itu sudah dinilai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan Pak, saya belum berinfak karena saya belum punya duit banyak, jangan. Berinfaklah ketika duit kita masih sedikit. Karena ketika duit kita banyak nanti, kita nggak akan mampu berinfak. Kita tambah sayang dengan harta kita. Ketika duit kamu sedikit, kamu bisa berinfak 50% dari harta yang kamu miliki. Misalnya kamu hari ini, seperti Jul tadi, duitnya 10.000. Ketika hari ini kan kamu kan masih dikasih sama orang tua nih duitnya kan, jajan 10.000 satu hari. Ya, dikasih jajan 10.000 satu hari itu, kamu sanggup atau kamu ikhlas, kamu rela tuh. Jika kamu 5.000-nya kamu kasihkan sama teman kamu, ketika duit kamu 10.000, artinya setengah dari harta yang kamu miliki itu kamu ikhlas untuk mensedekahkan sama teman kamu. Nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, Ijul nih udah jadi seorang pengusaha sukses nih, dapat keuntungan besar, misalnya 1 triliun. Mau tak kira-kira Ijul nih dari duit 1 triliun itu sedekah 50%? Pasti berat kan? Ya kan? Pasti terasa berat. Ya. 50% dari 1 miliar itu kan 500 juta. Rasanya hari ini orang yang bersedekah 500 juta itu mungkin langka ya. Nah itu. Jadi ketika kamu punya duit sedikit hari ini, kamu mampu menyedekahkan 50% dari harta kamu. Nanti ketika kamu kaya, kamu rasanya pasti akan berat untuk bersedekah 50% dari harta yang kamu miliki hari ini. Jadi anak-anak semua,
Oleh hari ini biasakanlah berinfak, terutama juga kan kita setiap hari Jumat tuh ada tuh infak Jumat tuh. Nah, biar banyak asalkan ikhlas. Nah, jangan sedikit tapi ikhlas, tapi banyak tapi ikhlas. Baiklah Anda semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita telah melewati materi ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak juga perlu akan sampaikan kalau hari ini kita berbicara tentang ayat Al-Quran tentang infak di jalan Allah, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berhubungan dengan infak dan sedekah di jalan Allah. Jadi Anda bisa baca nanti di bukunya, bisa baca jurnal, bisa googling semuanya untuk materi yang akan datang. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya Anda semua, sebagai penutup pada pertemuan ini, Bapak akan ngasih lagi, kalau tadi form untuk absen, selanjutnya Bapak akan bagikan form untuk penilaian diri dan refleksi pelajaran hari ini. Bapak share dulu ya. Silakan isi, sama kayak tadi ngisinya ya. Bapak share dulu di grupnya. Silakan Ananda isi semuanya. Ini form tentang penilaian diri. Silakan kamu nilai diri kamu dari form yang telah Bapak bagikan di grup kelas itu. Silakan diisi dulu ya. Ada penilaian diri. Bisa kamu baca. Saya membaca Al-Quran dengan tertil yang sungguh-sungguh. Kalau selalu kamu baca, kamu jawab selalu. Kemudian ada saya berusaha berinfak atau berbagi dengan ikhlas. Selalu, sering, kadang-kadang, atau belum pernah. Silakan jawab sesuai hati nurani ya, Jul ya. Oke, berikutnya kalau yang sudah, selanjutnya untuk refleksinya Bapak juga share juga nih linknya melalui Google Form. Bapak share juga di kelasnya. Yang sudah menyelesaikan yang tadi, lanjut isi nih ya. Oke, pertanyaan refleksinya, apakah kegiatan hari ini belajar dengan baik dan menyenangkan? Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Oke, udah semua ya? Baik, jika sudah kita akhiri pelajaran hari ini. Sekali lagi, tetap semangat dalam belajar apapun itu ya. Kemudian kurang-kurangi bermain game online ya. Banyak-banyak belajar. Gunakan handphone yang kamu miliki hari ini untuk belajar, untuk hal-hal yang positif. Jangan gunakan handphone itu untuk hal-hal yang negatif. Oke, silakan ketua kelas diakhiri pembelajaran ini dengan doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.